Ingatkah kalian pengertian buku fiksi dan non-fiksi? Minggu lalu kita sudah membahas mengenai materi pengertian buku fiksi dan non-fiksi, juga unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu bagian B, membuat pemetaan pikiran dan merangkum buku. Untuk membuat pemetaan pikiran sebuah buku fiksi atau non-fiksi, kamu bisa menggunakan metode membaca SQ3R. Metode membaca SQ3R dilakukan dengan 5 tahap, yaitu 1. Survei atau meninjau, 2. Question atau pertanyaan, 3. Read atau membaca, 4. Recite atau menuturkan, dan 5. Review atau mengulang. Berikut adalah penjelasan dari kelima tahap tersebut. 1. Survei atau meninjau. Pada kegiatan survei, kita harus melihat secara sekilas isi buku, mulai dari judul utama buku, subjudul buku, cover belakang buku, topik yang dibahas, kata pengantar, maupun daftar isi. Setelah itu, kita membuka halaman demi halaman dengan memperhatikan tabel atau gambar dalam buku untuk mendapatkan ide besar dari buku tersebut. Dua, question atau pertanyaan. Tahap ini dapat dilakukan dengan membuat beberapa pertanyaan tentang buku, seperti A. Apa isi dari buku tersebut? B. Berapa jumlah halaman buku tersebut? C. Apa tujuan dari pembuatan buku tersebut? D. Siapakah nama pengarang buku tersebut? E. Siapa saja tokoh yang terlibat dalam buku tersebut? 3. Read atau membaca. Pada tahap ini, kita dapat membaca keseluruhan isi buku untuk menjawab kedua tahap sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui ide pokok dalam buku tersebut. 4. Recite atau menuturkan. Setelah membaca seluruh isi buku, kamu dapat menutup buku untuk menceritakan kembali jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kamu buat dengan menggunakan kata-kata sendiri. Hal ini akan membantu kamu untuk membuat peta pikiran buku. Yang terakhir adalah 5. Review atau mengulang. Setelah menyelesaikan semua tahapan, kamu harus memeriksa kembali poin-poin penting yang sudah kamu tuliskan sebelumnya. Apa sudah sesuai dengan isi buku atau belum? Nah, kita masuk ke langkah-langkah merangkum isi buku. Langkah pertama, bacalah informasi umum buku seperti judul, pengarang, atau penerbit. Langkah kedua, ketahui isi buku melalui daftar isi dan kata pengantar. Langkah ketiga, setiap buku memiliki pemikiran utama dalam setiap paragraf. Oleh karena itu, kamu dapat merangkum isi sebuah buku berdasarkan pokok-pokok pikiran dalam setiap paragraf dalam buku. Dan langkah yang terakhir adalah langkah keempat, susunlah kembali setiap pokok pikiran isi buku tadi dengan bahasa yang baik, sehingga menjadi rangkuman buku yang menarik. Kita masuk ke bagian C, membuat komentar buku fiksi dan non-fiksi. Mengomentari isi sebuah buku sama dengan menilai buku dari segi kelebihan dan kekurangan buku. 1. Langkah menilai buku fiksi. Menilai isi buku fiksi adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Bagaimana judul dan tema dikembangkan? Apakah ada keunikan? Bagaimana pengarang mengembangkan latar cerita? Bagaimana pengarang mengembangkan tokoh dan watak tokoh? Bagaimana pilihan kata yang digunakan pengarang? Apakah kalimat-kalimatnya memiliki keunikan untuk membangun cerita? Dan siapa tokoh yang paling kamu sukai dan mengapa? Dua, langkah menilai buku non-fiksi. Setelah membaca buku non-fiksi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini.
Apakah judul dan topik yang dibahas dalam buku? Apakah bidang ilmu yang dibahas dalam buku? Apakah garis besar isi setiap bab buku? Apakah buku ditunjang oleh gambar atau foto, tabel atau grafik yang menarik? Bagaimana penulis merinci subbab buku? Apakah urutan-urutannya mudah diikuti? Apakah bahasa buku mudah dipahami? Bagaimana penulis membuka dan mengakhiri tulisannya? 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나